Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 45 sampai 46. Itu dasar dari salat khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, terima dulu dengan sabar. Ini indah sekali kalimatnya. Kata Allah, jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, terima dulu dengan sabar. Karena ujian itu diberikan oleh Allah hakikatnya untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk menjadikan kehidupan bermasalah. Indah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Inna ma'al usri. Jadi ketika diuji oleh Allah, terima dulu. Gak mungkin Allah uji kalau saya gak sanggup. Yang kedua, pasti selesai. Pasti selesai. Itu secara psikologi menyamankan. Nanti setelah itu, bawa itu dalam sholat, kata Allah. Ternyata salah satu desain sholat itu bukan sekedar menjadi kewajiban untuk pembuktian keimanan kita pada Allah, sekaligus juga menjadi rahmat Allah untuk mengentaskan semua persoalan kehidupan kita. Karena itu dulu kalau Nabi mengalami persoalan tertentu, sampai ke ulama-ulama kalau punya hajat yang khusus di luar sholat fardunya, mereka sholat. Al-Imam Al-Bukhari menulis kitab Sahih Al-Bukhari 97 topik itu 16 tahun. Setiap akan menulis satu hadis, beliau sholat 2 rakaat. Sholat. Ternyata dalam sholat itu kita curhatkan apa persoalan yang kita bawa. Diungkapkan dalam hati lewat sujud, atau dihadirkan di pikiran ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu yang dilakukan sunnahnya Nabi dan Rasul. Karena itu semua Nabi, semua Rasul sholat. Nabi Musa sholat, Quran surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis salata lidzikri. Nabi Isa alaihi salam salat, wa ausani bis salah, Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Zakaria saat memohon kepada Allah keturunan itu sedang salat di mihrab, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 38 sampai 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Nabi Ismail alaihi salam meminta semua keluarganya salat, Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Semua salat. Apa kepentingan dari salat itu? Bukan sekedar kewajiban untuk membuktikan keimanan dan pengabdian kita pada Allah, tapi mengentaskan semua persoalan kehidupan kita. Nah, itu hanya akan bisa terjadi kalau salatnya khusyuk. Apa dalil hadisnya? Idza qala al-'abdu, hadis qudsi. Kalau hambaku berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang aku ibadah hanya kepadamu, dan engkau tahu sekarang aku punya persoalan, aku serahkan kepadamu untuk memberikan solusinya. Qala Allah azza wa jalla, kata Nabi, Allah langsung menjawab kalimat itu, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku khusyuk benar sampai di sini salatnya, baru sampai bacaan iyyaka na'budu, baru sampai bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, khusyuk benar salatnya, wa li 'abdi ma sa'al. Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Itu salah satu rahasia salat dalam Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah menjadi rukun. Nah, pertanyaannya bagaimana salat yang khusyuk itu? Maka jawabannya di ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu, kata Allah, akan terlihat sebelum hamba itu menunaikan salat. Jadi khusyuk dibagi 3 prosesnya, ya. Pra salat, sedang salat, pasca salat. Jadi khusyuk dimulai sebelum salat, akan terlihat ciri orang khusyuk itu. Bagaimana cirinya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu saat akan sholat, dia sudah bersiap-siap merasakan akan menghadap kepada Rabbnya. Rabb itu tingkat tertinggi yang memberikan segala dalam berkehidupan. Kebutuhan, perhatian, perawatan, salah dimaafkan, dosa diampuni. Anda punya pimpinan, hierarkinya tertinggi. Ketika akan menghadap pimpinan, tampilannya beda kan? Anda dipanggil presiden, menghadap ke istana. Apakah akan menggunakan pakaian biasa? Tidak. Pasti akan dandan kan, rapi kan. Makanya orang khusyuk itu, kata Al-Quran, akan menghadap Allah, sudah merasakan yang tertinggi yang memberikan segalanya untuk saya. Maka dia siapkan, dari penampilannya pun beda. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kalau sudah tiba panggilan dari masjid, Allahu Akbar, kenakan pakaian terbaik. Orang khusyuk itu dari pakaiannya kelihatan. Dia siapkan yang paling baik. Tidak harus mewah, yang paling baik, yang paling layak, yang paling nyaman. Dia siapkan wangian untuk laki-laki. Ya, dia usahakan mendapatkan yang maksimal. Dari mulai berpakaian sudah kelihatan. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Yang kedua, dia rasakan sebelum memulai sholat. Sholat itu
boleh jadi menjadi yang terakhir dia tunaikan dalam hidupnya. Jadi kalau pengen khusyuk, tips yang kedua, rasakan saat akan sholat. Boleh jadi ini adalah sholat yang terakhir yang akan ditunaikan. Makanya Nabi sebelum sholat sering mengatakan, "Shollu sholatan muwadda." Kata Nabi, sholatlah kalian sekarang seperti sholat perpisahan. Bapak Asep ada di sini? Asep ada? Kalau ada saya ganti. Ini pasti nggak ada nih. Cepi ada? Hah? Ada? Nggak ada ya? Baik. Pak Cepi dipanggil Allah, apa artinya? Tinggal kan? Makanya ujungnya wa annahum ilaihi rajiun, ujung 46. Wa annahum ilaihi rajiun. Baik, azan itu artinya apa? Panggilan. Panggilan dari siapa? Allah. Berarti kita semua dipanggil siapa? Tahu kapan kita akan kembali? Tidak, boleh jadi dalam sholat itu kita pulang. Tidak ada yang paling indah kepulangan itu kecuali dalam ketaatan. Dan yang paling indah bukankah saat sujud? Insya Allah sujud, tiba-tiba ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mau begitu? Nanti asar ya, sebentar lagi kan sekarang boleh. Sabar ya Bu. Udah, tenang dulu, pelan-pelan dulu ya. Jadi yang pertama rasakan. Ini sholat yang akan mengantarkan pada kepulangan. Sehingga mengondisikan jiwa kita untuk pasrah kepada Allah. Nah, kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Takbir. Perhatikan baik-baik. Saya masuk ke pokoknya. Takbir. Wa rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi. Hadis riwayat Muslim, hadis 397 dari Abu Hurairah, sahabat pelakunya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiki, diajarkan oleh Nabi, angkat tanganmu sejajar dengan bahumu. Ada yang begini? Nanti di riwayat lain di Ibnu Majah ada yang begini, sejajar dengan daun telinga. Tapi semuanya begini. Artinya apa? Ketika Anda mulai bertakbir menghadap ke arah kiblat, buang semua urusan dunia ke belakang, pasrahkan diri pada Allah. Itu rahasianya. Jadi kalau ingin khusyuk, dunia jangan dibawa. Kalau sedang takbir tuh angkat, buang semua urusan dia ke belakang, jangan dibawa. Problemnya sekarang, orang sholat dia bertakbir tapi dunianya masih ikut. Lisannya Allahu Akbar, tapi di kepalanya motor Hu Akbar, mobil Hu Akbar. Yang sekarang paling dahsyat, status Hu Akbar. Ya, sehingga teringat terus. Ada yang tega membatalkan hubungannya dengan Allah hanya untuk meneruskan hubungan dengan makhluk. Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung. Halo? Terus ketika dia berdoa nuntutnya luar biasa, ya Allah, tolong kabulkan. Angkat, buang ke belakang. Nah, di fase ini hadis Abu Daud, ini Nabi yang menyampaikan. Ingat ya, saya runtutkan betul. Ketika Anda belum sholat, itu sudah akan terasa pengen khusyuk. Tapi ketika sudah mulai bertakbir, kata Nabi, fayaqulu syaitanu, maka setan akan datang membisikkan. Namanya khanzab. Udhkur kada, ingat ini, ingat itu. Anda sekhusyuk apapun, kalau sebelum sholat itu kuat. Tapi setelah bertakbir bisa muncul di kepala itu. Nah, itu setan mulai bekerja. Hatta, hadisnya teruskan, hatta la yash'ura lil musalli kam rak'atan yusalli, sampai ada orang sholat lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu hadis. Ya. Kalau nggak percaya, nanti sholat asar ketika Anda takbir, bahkan kalimat itu akan diulang. Akan ada yang membisikkan di telinga Anda, itu setan. Itu setan itu yang membisikkan itu. Sudah mulai muncul. Untuk mencegah itu caranya bagaimana? Pindah ke Quran surah 29 ayat 45. Ini yang tadi saya tuliskan. Saya yakin Anda tengahnya hafal, tapi awalnya jarang dibaca, itu problemnya. Saya cek ya, tengahnya pasti hafal. Innas salata tanha. Tuh. Yakin saya. Coba baca awal ayatnya. Tuh. Padahal innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu hasilnya, kuncinya awalnya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Itu awal ayatnya. Utlu secara cepat karena waktunya terbatas, dari kata tilawah. Ada qiraah, ada tilawah. Kalau qiraah cuma baca secara umum maknanya, membaca tidak menuntut pemahaman. Itu qiraah. Orangnya disebut qari. Kalau Anda ada acara, ada pembaca Quran disebut qari kan? Kan dia cuma baca kan? Tidak menerjemahkan kan? Baik, tapi kalau bacaan itu menuntut kita untuk memahami dan mengamalkan apa yang dipahami, itu namanya tilawah. Karena itu biasanya kalau ada qari baca, di sampingnya ada penerjemah untuk memahamkan. Siapa namanya? Sini tilawah.
mungkin boleh jadi waktu itu yang pertama kali tilawah Bu Sari. Makanya Sari tilawah. Kalau Pak Heri maka menjadi Heri tilawah. Karena bahasa Arabnya cukup tilawah, nggak ada sarinya gitu. Asalnya begitu. Di tilawah itu artinya baca, pahami, amalkan. Rumusnya kata Quran, kalau baca saja iqra, kalau pahami, amalkan utslu. Maka ayat yang mengatakan, hei sebelum sholat, pelajari dulu semua bacaan sholat. Pahami. Kalau sudah paham, jadi ketika tangan mengangkat, lisan bicara Allahu Akbar, fikiran menerjemahkan. Sehingga fikiran kita tidak dikuasai setan. Allahu Akbar, fikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi. Ya Allah, aku sekarang mengikrarkan Engkau Maha Besar, tapi bahkan sebelum sholat aku merasa besar dari orang lain. Sombong dari kawan, angkuh dari pasangan, merasa yang paling terhormat, lebih daripada orang lain. Aku bertaubat ya Allah, maka Anda katakan, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya kecilnya itu pengakuan. Ya Allah, aku mengakui selama ini aku banyak salahnya, tapi aku memahami Engkau banyak rahmatnya. Maka mohon jauhkan antara aku dan kesalahanku di hari kiamat nanti, sejauh Engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu satu dengan keduanya. Karena setiap kesalahan akan dipertemukan dengan pemiliknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, kita minta dijauhkan. Kalau perlu ya Allah, hilangkan dengan es yang sangat dingin, bil ma'i wath thalji wal barad. Atau kita katakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu dalam sekali. Ya Allah, aku taubat. Aku hadapkan diriku pasrah sepenuhnya kepadamu. Sungguh ya Allah, kalau sampai saat ini aku hidup, aku sholat, aku ibadah, atau Engkau wafatkan, dalam sekali. Wa mamati itu maksudnya begini, atau Engkau wafatkan aku sekarang dalam sholat, aku ikhlas. Tapi bila Engkau beri kesempatan aku hidup setelah ini, bimbing aku ya Allah untuk patuh kepadamu dengan sempurna. Wa ana minal muslimin. Jadi kalau kita paham, itu baru keluar kalimat Allahu Akbar bisa gemetar. Itu yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau itu kalau sudah bertakbir itu sudah menangis dan sudah merasakan konektivitas yang kuat dengan Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika terluka di kakinya, ya, ada yang mengatakan kena anak panah. Ya, maka ketika akan dicabut sakitnya luar biasa. Ada satu sahabat mengatakan, saya tahu bagaimana dan kapan saat mencabutnya. Maka ketika sholat dicabut anak panah itu dan tidak berubah ekspresi beliau, diam, seakan-akan tidak ada apa-apa. Biasanya kalau level imannya sudah tinggi luar biasa, itu sampai bahasa hatinya pun terkoneksi